Tahap yang terakhir yaitu transfer elektron. Transfer elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen selama 3 proses sebelumnya. Dihasilkan beberapa reseptor elektron yang berbuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim produksi. Reaksinya kompleks tetapi yang berperan penting adalah NADA, FAD, dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Dikenal ada beberapa sitokrom, yaitu sitokrom C1, C, A, B, dan A3. Elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH, kemudian ditransfer ke FMN atau flavin mononukleotida, selanjutnya ke Q, lalu ke sitokrom C1, A, B, dan A3, lalu berikatan dengan H yang diambil dari lingkungan sekitarnya sampai terjadi reaksi terakhir yang membentuk air. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Dalam reaksi anaerob dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah pemecahan molekul organik glukosa yang berlangsung secara anaerob dengan menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 karbon dioksida. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah pemecahan molekul organik glukosa yang berlangsung secara anaerob dengan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Contoh fermentasi asam laktat adalah ketika kekurangan oksigen pada sel-sel otot yang membuat kita capek saat berlari. Jadi selanjutnya anabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme yang membangun molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana dan membutuhkan energi. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Yang pertama, fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya. Jadi dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa fotosintesis merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Pada proses ini dibutuhkan energi. Jadi peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia, yaitu klorofil 6CO2 bereaksi dengan 6H2O menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Jadi, cahaya proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui 2 tahap reaksi. Yang pertama, reaksi terang, dan yang kedua, reaksi gelap. Jadi, reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak membutuhkan cahaya. Jadi, secara keseluruhan, proses fotosintesis ini berlangsung dalam kloroplas. Jadi yang pertama itu reaksi terang. Reaksi terang terjadi di tilakoid kloroplas dan membutuhkan cahaya matahari, air, dan klorofil. Dalam tahap ini, cahaya matahari diserap oleh klorofil untuk memecah molekul air menjadi oksigen, proton, dan elektron.
Energi yang dihasilkan digunakan untuk membuat ATP dan NADPH, sedangkan oksigen dilepaskan ke udara sebagai produk sampingan. Selanjutnya, itu ada reaksi gelap atau siklus Kelvin, terjadi di stroma kloroplas dan tidak membutuhkan cahaya langsung. Reaksi ini menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang serta karbon dioksida dari udara untuk membentuk glukosa yang menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Meskipun disebut reaksi gelap, tahap ini tetap bergantung pada produk reaksi terang untuk menyediakan energi dan elektron yang dibutuhkan. Dengan demikian, kedua reaksi ini bekerja sama untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bulan. Jadi proses anabolisme yang kedua yaitu kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Nah, pada kemosintesis, energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, dan nitrat hidrogen sulfida. Jadi, kemosintesis tidak membutuhkan cahaya matahari sehingga menjadi sumber energi penting bagi ekosistem di tempat yang gelap. Contoh organisme kemosintetik yang pertama, bakteri pengikat sulfur di dasar laut, yang kedua, bakteri pengikat nitrat di tanah, dan yang ketiga, bakteri besi di perairan. Jadi, kemosintesis adalah cara makhluk hidup menghasilkan makanan menggunakan energi kimia, bukan cahaya, dan biasanya terjadi di lingkungan yang gelap atau ekstrem. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Komponen utama penyusun enzim adalah A. Protein dan lipid, B. Karbohidrat dan protein, C. Apoenzim dan gugus prostetik, D. Asam nukleat dan lipid. Jawaban yang tepat adalah apoenzim dan gugus prostetik. Jadi, dalam komponen utama penyusunan enzim dibentuk oleh apoenzim dan gugus prostetik. Pertanyaan yang kedua yaitu, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan enzim A. bereaksi lebih cepat, B. denaturasi, C. tetap stabil, dan D. menggandakan substrat. Jadi jawabannya yang benar adalah B. denaturasi. Pertanyaan ketiga, di mana terjadinya reaksi terang? A. grana, B. vakuola, C. stroma, D. akar. Jadi reaksi terang itu terjadi di tilakoloid di dalam grana. Jadi yang jawaban yang betul adalah A. grana. Jadi, pertanyaan nomor 4, proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim adalah contoh dari katabolisme yang disebut titik-titik. A. Fotosintesis, B. Respirasi seluler, C. Sintesis protein, dan D. Transport aktif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Respirasi seluler. Karena respirasi seluler merupakan keseluruhan proses mengubah glukosa menjadi energi atau ATP, termasuk glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Terima kasih, sampai jumpa.